Dan ibu guru, kenapa saya katakan niat utama adalah untuk ibadah? Karena ini kata kunci, ya. Karena ini kata kunci. Kata kunci kita sebagai seorang guru tentu akan bisa memberikan warna yang berbeda. Bagaimana kita nanti menjadi sosok teladan. Sosok teladan yang tentu saja ini akan memberikan nilai rasa, nilai karsa dan juga nilai budaya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dimensi-dimensi pembelajaran yang tentu saja bisa kita nikmati dalam berbagai sosmed, dalam berbagai media yang bisa kita lihat di sekeliling kita, mengelilingi di semua ranah, ini menjadi titik tumpu. Bagaimana perubahan-perubahan itu membuat kesadaran diri yang kadang tidak sadar. Nah, disinilah kekuatan kita sebagai guru harus bisa melihat bagaimana peran bahasa ini akan menjadi salah satu pilar penyampaian ilmu, pilar penyampaian teladan bagi murid-muridnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dimensi-dimensi ini tentu akan memberikan warna dan juga peran yang harus kita tunjukkan sebagai seorang guru. Guru harus bisa menjadi pendamping, guru harus bisa menjadi konsultan, guru harus bisa menjadi sahabat, guru harus bisa menjadi teman sejati. Sehingga jangan sampai anak-anak kita justru memilih guru dan temannya hanya kepada sosmed, hanya kepada Mbah Google. Guru yang siap melayani, menjadi teman, menjadi sahabat 24 jam, tidak pernah marah, tidak pernah lelah, dan selalu memberikan solusi, selalu hadir. Kita harus hadir di situ. Maka kenapa saya membuat kanal YouTube M. Rohmati Ratulisa, itu bagian bahwa saya bisa hadir 24 jam untuk mahasiswa saya. Silahkan nanti Bapak Ibu guru Spama silahkan kunjungi M. Rohmati Ratulisa. Itu bagian upaya saya memberikan layanan prima kepada mereka. 24 jam tanya Pak Romadi lewat kanal YouTube ada di situ. Jadi siap melayani. Jadi saya nggak kalah dengan Mbah Google, nggak kalah dengan YouTube. Silahkan datang ke YouTube, YouTube ada di sana memfasilitasi. Tapi saya hadir di dalamnya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, perkembangan teknologi tidak bisa lepas dari kondisi yang ada di sekeliling kita. Media digital telah mengepung kita. Tetapi kata kuncinya, kita yang harus menguasai teknologi, bukan kita yang dikuasai oleh teknologi. Oleh karena itu, komitmen inilah yang harus kita jaga. Sebagai guru, harus bisa memiliki cara pandang yang luas. Harus memiliki berbagai dimensi dalam jiwa kita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pun akhirnya akan mampu terbuka, tersibak, tabir itu akan bisa menjadi titian dan keteladanan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi inilah yang tentu saja ada di sekeliling kita, sekarang sudah di tangan anak-anak kita. Dilepaskan susah. Tidur, kita tarik, terbangun lagi. Ini yang sudah menjadi salah satu pilar energi negatif dan energi positif. Nah, bergantung kita sekarang. Apakah kita mampu memberikan penjelasan secara bijak kepada mereka bahwa media teknologi itu sebagai alat dan media. Kitalah yang harus menentukan. Kitalah yang harus memiliki jiwa untuk bisa membuka tabir-tabir itu. Dan insya Allah itu akan memberikan warna yang berbeda. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau dulu, sekarang, besok kita tidak pernah ada perubahan, berarti posisi kita tidak berubah, kita stagnan. Dulu kita ada SMS, sekarang coba cari, hampir semua sudah tidak ber-SMS-an lagi, semua ber-WA-an. Tapi semua tidak merasakan bahwa kita sudah melompat jauh, meninggalkan budaya SMS, berpindah ke budaya WA. Ini yang menjadi pilar penentu kita. Perubahan ini. Maka hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita harus terus melakukan inovasi, kita harus melakukan perubahan, dan akhirnya dampaknya nanti akan punya nilai kebermanfaatan bagi kemaslahatan umat. Kita lihat, perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi kita saat ini betul-betul sudah jauh meninggalkan masa itu. Ini sekarang, apalagi didukung kondisi pandemi.
semakin menguatkan potensi untuk memanfaatkan teknologi. Kondisi kita di Kamboja, di Indonesia bisa menyatu dalam ruang virtual. Ini teknologi. Oke. Teman-temanku yang badan luar biasa, para guru Spama yang top markotop, keluarga besar adopsi di seluruh Indonesia. Ini komitmen untuk bisa melihat, mengidentifikasi perkembangan yang ada. Tapi jangan pernah kita terlena. Sedikit terlena, kita akan tertinggal sepanjang masa. Maka komitmen ini sebagai seorang guru harus terus belajar dan membelajarkan diri, karena ini menjadi tuntutan SDM yang terus dinanti-nantikan oleh negeri kita. Di Kamboja, di Indonesia. Dan ini tidak bisa lepas upaya kita untuk menghasilkan SDM-SDM ke depan, murid-murid yang berkarakter. Kalau kami di Indonesia ingin menghasilkan profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, yang memiliki kemandirian, yang memiliki nalar kritis, memiliki kreativitas, memiliki sikap gotong royong dan berkebinekaan global. Ini yang ditargetkan oleh pemerintah Indonesia. Tentu saja di Kamboja memiliki kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan di Kamboja, yang tentu saja peran kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik akan mampu memberikan kontribusi nyata kepada seluruh masyarakat di Kamboja dan juga masyarakat Indonesia. Dan disinilah peran kehadiran adopsi, UNIFED, UNS, kemudian UNES, ini akan kita kolaborasikan bersama-sama. Kita saling berbagi, saling bersilaturahmi, saling beraksi untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, kita semua masih ingat betul bahwa kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 menyepakati bahwa seluruh multigenerasi dunia abad 21 wajib menguasai Formula 4C. Dan ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan bagaimana kita bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ini untuk mengintegrasikan antara kompetensi hard skill dan soft skill. Inilah yang nantinya guru-guru di Spama, guru-guru di Kamboja, guru-guru di Indonesia, dosen di Indonesia akan mampu memberikan citraan kelembagaan, akan memberikan citraan SDM-nya yang kreatif, yang inovatif, yang produktif. Dan endingnya kita semua akan menjadi guru dan dosen yang mulia. Karena apa? Semua diniatkan untuk ibadah. Punya nilai rasa dan punya nilai religius untuk bisa mewujudkan itu semua. Nah, konsep ini yang sudah dibangun di Indonesia dengan konteks Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, guru penggerak, pelatih ahli, semua ini kita padukan dalam dimensi-dimensi yang tidak bisa ada batasannya. Karena apa? Kemerdekaan hati dan pikiran akan membuka nilai rasa, nilai karsa, dan akhirnya akan menjadi nilai budaya. Budaya kerja, budaya berkarya, dan budaya apapun yang kita lakukan sebagai guru dan dosen. Pengembangan-pengembangan inilah yang harus kita lakukan. Sehingga kita ajarkan pada anak didik kita. Berdasarkan pada pedoman yang kita gunakan, tidak pernah melanggar norma hukum dan juga norma agama. Maka kita lihat peran teknologi yang bisa kita manfaatkan seperti ini. Pemuda satu kampung di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menjadi jutawan dan hasil membuat YouTube. Mereka membeli mobil, motor hingga melunasi hutang orang tuanya. Implementasi teknologi di tangan yang tepat bisa menghasilkan sesuatu karya yang tepat. Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sekilas hampir sama dengan dusun lainnya. Namun yang membedakan dusun Posong dengan dusun lainnya adalah keberadaan mobil dan motor keluaran. Ini menjadi salah satu bagian nyata bagaimana kita bisa mewujudkan dan mengintegrasikan 3 keterampilan: belajar, berpikir, dan hidup. Jadi ini outputnya adalah soft skill dan hard skill. Seorang guru harus mampu menunjukkan integrasi hard skill dan soft skill yang berimbang, sehingga nanti akan ditularkan kepada murid-muridnya. Maka guru-guru Spama, ayo
kita tunjukkan integrasi ini dan akhirnya menjadi komitmen nyata untuk kita wujudkan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita masih ingat betul guru kita zaman dulu. Mbak Mina dulu mengalami hal semacam ini atau tidak? Guru-guru kita dulu pakai media apapun yang ada di sekeliling kita digunakan. Seperti ini, zaman dulu menggunakan media sapu untuk membelajarkan siswanya. Bagus. Satu. Kita lihat. Semua. Ya, bagus. Lagi. Semua. Ambil. Ayo. Yang lain. Bagus. Terus. Ambil. Ayo. Semua. Iya. Ini wujud nyata. Guru-guru kita dengan apa yang ada dimanfaatkan dengan sepenuh hati memberikan layanan prima pada murid-muridnya. Hasilnya seperti Bapak Ibu sekarang ini. Ini tantangan buat kita. Sekarang semua ada. Referensi kita mau buka melalui e-book, e-journal, apapun ada. Media sekali ketuk seluruh dunia bisa kita buka. Pertanyaannya, tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau, kita dapatkan. Kalau tidak, tinggal kita akan bye-bye. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, komitmen ini yang tadi saya katakan, dengan penguasaan 6 literasi digital, dengan jelajah literasi digital, kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apa saja. Di kanal YouTube, semua materi bisa kita cari. Mau tanya apa saja. Apa yang ditanyakan guru, apa yang ditanyakan Bu Amnimas, itu salah pun dibetulkan. Apa yang kamu maksud ini toh, Dek? Oh iya, Bah. Enter jeleng. Nah, ini Bah Google. Makanya ketika kita lihat ke sana, harus ada integrasi antara hard skill dan soft skill. Seorang guru harus memiliki soft skill. Semua sudah diberikan Allah SWT dengan hard skill. Tuhan memberikan yang terbaik dengan hard skill. Tetapi bagaimana kita mengolah, mengembangkan, dan memanage soft skill ini menjadi yang terbaik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Ada peluang, pasti ada tantangan. Disitulah kita akan memiliki solusi dan inovasi untuk bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik. Oleh karena itu, saya berharap penguasaan Formula 4C ini akan penting dan dimiliki oleh guru-guru kita. Guru-guru Spama. Memiliki kreativitas. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Berpikir kritis dan kolaboratif. Kuasai teknologi informasi, kuasai bahasa asing. Kalau bisa, semua bahasa kita kuasai. Kalau bisa. Kalau belum bisa, ya minimal yang kita manfaatkan dan kita berdayakan. Formula 4C inilah yang akan kita jadikan modal dasar penguatan kita sebagai SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif. Maka, kuasai 6 literasi dasar yang tadi saya katakan. Literasi menulis dan membaca atau AYUM. Literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Ini menjadi kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015. Tapi gaung ini belum semua negara menggaungkan. Ini menjadi titik tumpu PR bersama buat kita. Oleh karena itu, saya ingin ketika guru-guru kita sudah punya dasar hard skill, lalu dikembangkan menjadi soft skill, maka harus mulai memiliki inovasi dan produktivitas yang tinggi. Melalui literasi nanti akan menghasilkan karya-karya nyata, dan nanti melalui kerjasama ini, hari ini TOT untuk pembelajaran bersama, nanti akan kita pilah lagi lebih detail, kita pembelajaran dengan inovasi yang baru, dengan pemanfaatan media-media digital, dan ini akan menghasilkan banyak karya yang tentu saja ini akan diharapkan oleh seluruh masyarakat dunia. Lalu konsep-konsep bagaimana kita belajar bersama, saling berbagi cerita, untuk senantiasa mewujudkan 5B, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Karena komitmen itulah yang akan mengantarkan kita, menguatkan diri kita bahwa kita tidak bisa sendirian. Selalu saya katakan, sepanjang kita belum bisa melihat punggung kita sendiri, maka kita masih butuh orang lain. Disitulah wujud super tim guru yang hebat dan luar biasa. Saling berbagi, saling memberi, saling membuka ruang untuk menemukan solusi yang terbaik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ruang digital saat ini tidak bisa kita tinggalkan. Semua ada, semua melayani. Mbah Google siap-siap akan menggantikan guru di seluruh dunia. Jadi kalau kita tidak berinovasi, kita tidak berkarya,
maka siap-siap digantikan oleh Mbah Google. Jangan heran kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen pelan-pelan tidak dipercaya lagi oleh murid dan mahasiswanya. Karena mereka lebih percaya pada Mbah Google. Karena kondisi inilah yang harus kita tunjukkan bahwa kita punya pembeda. Guru harus memiliki pembeda. Saya masih ingat betul, pinjam istilahnya Pak Hermawan Kartajaya, miliki PDB, Positioning, Different, dan Branding. Maka komitmen inilah yang menjadi titik temu bersama-sama. Agar kita menjadi yang terbaik. Agar kita menjadi yang terbaik di antara yang baik. Sehingga itu semua nanti akan menjadi hal nyata. Bagaimana kita bisa mewujudkan literasi digital dan literasi informasi itu bisa kita manfaatkan bersama-sama. Dan inilah kekuatan kita. Inilah peran kita sebagai guru. Karena apa? Murid lebih percaya pada gurunya daripada orang tuanya. Guru digugu dan ditiru, guru diteladani, guru itu begitu mulia. Maka kalau Bapak Ibu guru Spama nanti memiliki pembeda dari guru yang lain, maka disitulah akan menjadi branding Bapak dan Ibu. Minimal jadilah guru yang bisa menyapa muridnya lebih dahulu, tidak perlu menunggu muridnya menyapa. Assalamualaikum anak-anakku, itu wujud layanan prima sepenuh hati kita. Dan itu menjadi pembeda Bapak Ibu. Dan itu selalu dinantikan sepanjang hayat, selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Jadilah guru, dosen yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Itu keren dan luar biasa. Karena itu seperti yang saya katakan di awal tadi, seperti bintang yang selalu menyinari kegelapan. Menjadi pelita dalam kegelapan dan selalu dirindukan sepanjang malam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita harus lihat seorang guru harus mampu melihat bagaimana dirinya literat dan tidak literat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kita ketika berkomunikasi dengan lawan tutur kita, cek media apa yang dimanfaatkan, rasa kebahasaan yang nanti akan dikupas oleh Mbak Dewi dan juga Mbak Wati serta Pak Kundaru. Lalu bagaimana kita menyesuaikan tuturan antara penutur dan lawan tutur. Dipastikan tujuan tuturannya jelas, diteliti kebenarannya sehingga tidak hoax, dan akhirnya dicek peranggapan dan implikatornya dan dicek dampaknya. Sehingga kalau kita bertutur berbicara itu lost dol Cak Deni aman. Tapi ketika grogi seperti ini, di situ berarti ada sesuatu yang membuat diri kita jadi grogi. Itu sosok guru harus mampu menjadi teladan di depan umum, di depan publik, mau di mana saja. Tapi maafkan daku ketika itu grogi, berarti itu telah menjadi sesuatu yang tentu saja akan kita lihat karyanya di sini. Bapak dan Ibu guru yang hebat dan luar biasa, guru Spama yang top markotop, hebat luar biasa. Kalau tadi sudah katakan guru punya hard skill, lalu soft skill, harus ada inovasi, lalu berproduksi. Ini karya nyata. Seorang guru harus memiliki karya nyata. Dan ini wujud nyata bagaimana kita memiliki pembeda. Memiliki pembeda. Kalau tidak salah kemarin Mas Kundaru baru saja dinobatkan sebagai saintis dunia. Saintis dunia nomor 12. Top markot top Mas Kundaru. Pokoknya jos gandos kotos-kotos. Saya bagian mendoakan dan menemani. Biasanya kalau sudah gitu itu mesti akan tambah rezekinya dan saya diajak di traktirannya. Itu menjadi salah satu bagian perwujudan nyata. Bahwa doa kawan, doa teman itu akan membersamai kita semua. Dan ini yang saya katakan bahwa kita wujudkan. Dan beberapa waktu yang lalu kan tidak salah Bapak Ibu bisa buka di webnya Universitas 11 Maret, UNS-ACID, citasi yang tertinggi Mas Kundaru juga. Top markotop luar biasa. Jadi memang keren Mas Kundaru itu. Jadi betul-betul real yang itu yang menjadi wujud nyata. Bagaimana itu menjadi kreasi nyata yang tentu saja bisa kita karyakan. Dan ini karya-karya nyata yang harus kita lakukan. Guru harus mampu berkarya, guru harus mampu mereproduksi, dan kita berkarya untuk umat. Maka ini yang saya tunjukkan bahwa ketika Anda sudah berkarya di dalam kelas, berkarya juga di luar kelas, di media cetak, media online, dalam kehidupan masyarakat. Ini karya-karya saya membangun taman baca, membangun taman literasi Arfus Ratulisa, membangun perpustakaan alam, membangun media-media UKM, dan ini menjadi salah satu bagian upaya kita mewujudkan implementasi kita bahwa kita punya pembeda niatan kita, dan kita harus terus belajar dari orang-orang hebat dan luar biasa sebelum kita. Jas merah jangan pernah lupakan sejarah, karena komitmen itulah
guru akan terus berbagi, dan kita akan belajar pada guru kita sebelumnya. Dan ini yang menjadi titik temu. Sehingga kita juga harus berkarya nyata melalui media digital yang tadi saya katakan, melalui kanal YouTube saya. Ini bagian kehadiran saya. Kalau YouTube tidak dihapus, maka saya sudah berusaha meninggalkan amal jariah melalui ilmu yang bermanfaat melalui kanal YouTube itu, sehingga akan tetap hidup sepanjang hayat. Rohmadi akan mati saat Allah sudah menghendaki. Tapi karya-karya Rohmadi ketika masih dipakai, masih disitasi, masih diajukan sebagai referensi, maka disitulah ide-ide Rohmadi akan tetap hidup sepanjang hayat. Ini yang harus kita buat, ini yang harus kita bangun sepanjang hayat sebagai seorang guru yang harus mengintegrasikan ilmu, amal, dan juga implementasinya dalam kehidupan. Maka lakukan dengan 3M, membaca, memahami, dan mengamalkan. Ini yang diintegrasikan antara kondisi pembelajaran daring dan luring saat ini harus menjadi titik temu yang kita manfaatkan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, banyak media digital yang bisa kita manfaatkan melalui gln.kemendikbud.go.id. Silahkan teman-teman bisa buka Guru Spama nanti, melalui perpusnas.go.id, melalui arfusratulisa.id, melalui Badan Bahasa, melalui adopsi.org, dan ini menjadi salah satu bagian tak terpisahkan yang bisa kita manfaatkan sepanjang hayat. Sebagai penutup, saya ingin katakan, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tadi sudah saya sampaikan di awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kita harus senantiasa belajar dengan terus berliterasi. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen kita sebagai seorang guru, membaca, memahami, lalu membagikan. Dan jangan lupa, niatkan untuk ibadah kita. Bapak dan Ibu Guru Spama yang hebat dan luar biasa, saya yakin Bapak dan Ibu guru akan bisa menjadi guru-guru hebat yang bermanfaat. Guru-guru sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan guru-guru bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat dan sukses untuk seluruh guru Spama di Kamboja. Kami undang guru-guru di Kamboja suatu saat bisa hadir di Indonesia. Terima kasih, bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa. Semoga selalu sehat dan sukses untuk keluarga besar Spama di Kamboja, keluarga besar UNS, keluarga besar UNES, keluarga besar Univet, dan keluarga besar adopsi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.